Indonesia saat ini darurat konflik agraria. Hampir satu dekade terakhir, sejak 2015, lebih dari 3.200 konflik agraria terjadi di seluruh Indonesia. Luasnya mencakup 7,4 juta hektar atau setara 3 kali luas Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 1,8 juta keluarga terdampak, dipisahkan dari tanah yang merupakan ruang hidup dan penghidupan mereka. Tahun 2023 ada 241 konflik baru, 638.000 hektar lahan dicaplok, 135.000 kepala keluarga terguncang. Dan pada tahun 2024, angka itu melonjak 21% menjadi 295 konflik terjadi di 349 desa, merenggut 1,1 juta hektar tanah rakyat. Tapi ini bukan sekadar angka statistik. Ada 88 orang tewas, 1.054 orang dianiaya, 2.081 orang dikriminalisasi. Apa kesalahan mereka? Tinggal di tanah yang dianggap bukan milik mereka, atau terlalu miskin untuk bisa membuktikan bahwa tanah itu memang milik mereka. Setiap tahun, ribuan keluarga kehilangan tanah yang mereka tempati puluhan tahun. Tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka turun-temurun karena hukum gagal mengakui jejak hidup mereka. Mereka bisa jadi tidak punya sertifikat, tapi mereka punya rumah yang dibangun dari hasil jerih payah, punya pohon yang mereka tanam sendiri, sumur yang mereka gali sendiri, dan nisan keluarga yang tidak bisa mereka pindahkan. Tahun 2023, satu konflik terjadi setiap hari. Tahun 2024 bukan hanya lebih banyak, tapi lebih brutal. Ratusan desa porak-poranda karena status hukum yang tak pernah selesai. Ini bukan tentang siapa yang punya surat, tapi siapa yang paling mudah digusur. Tahun 2023, Ombudsman menerima 1.190 laporan sengketa pertanahan. Sektor ini menjadi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2024, sudah tercatat 979 aduan baru. Hampir menyamai total laporan 1 tahun penuh sebelumnya. Ini bukan soal keluhan administratif. Ini sinyal bahaya, ini jeritan yang terus diputar ulang karena tidak pernah benar-benar didengar. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Semua hidup dalam satu ketakutan yang sama. Bahwa tanah mereka, tempat lahir mereka, tempat tinggal mereka, tempat mereka membangun hidup bisa berubah statusnya tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan. Dan yang lebih berbahaya, pola konflik hari ini sudah tidak seperti dulu. Bukan lagi petani lawan perusahaan sawit, tapi masyarakat adat melawan proyek infrastruktur. Pemilik rumah digugat oleh pengembang, warga yang diusir oleh negara yang mendadak berkata, "Maaf, Anda bukan pemilik yang sah tanah ini." Menurut Komnas HAM, konflik agraria adalah penyumbang tertinggi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Terjadi di semua provinsi, terjadi di banyak proyek yang dibanggakan negara. Dari 114 aduan terkait proyek strategis nasional, 92 kasus diantaranya adalah konflik lahan dan semuanya diakui sebagai bentuk pelanggaran HAM. Lagi-lagi ini bukan sekadar angka. Di balik setiap laporan ada orang yang kehilangan rumah, kehilangan rasa nyaman, kehilangan rasa aman, kehilangan mata pencaharian. Ini bukan sekadar soal ganti rugi, ini soal manusia yang dipinggirkan dari tanahnya sendiri. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 lahir dari semangat konstitusi. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Digarisbawahi kemakmuran rakyat. Itulah janji hukum kepada mereka yang menggantungkan hidup pada tanah. Janji yang seharusnya melindungi petani,
warga kampung dan masyarakat adat, bukan malah mengukuhkan kekuasaan segelintir elit atas nama pembangunan. Tapi hari ini, pertanyaannya sederhana. Apakah janji hukum itu masih hidup atau sudah lama terkubur di bawah tumpukan sertifikat, izin usaha, dan dokumen lain tanpa pernah benar-benar dimengerti oleh mereka yang paling terdampak? Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dirancang untuk menegaskan tanah memiliki fungsi sosial, bukan sekadar aset ekonomi, tapi ruang hidup untuk rakyat bertani, membangun rumah, dan meneruskan warisan leluhur. Tapi hari ini, PP 12 2023 dan Perpres 75 2024 membuka peluang baru bagi investor untuk mendapatkan hak guna usaha di ibu kota negara hingga 190 tahun. Ini bukan investasi jangka panjang. KPA bahkan menyebut kebijakan ini lebih parah dari aturan kolonial karena menghapus ruang hidup masyarakat adat, petani, dan warga lokal di Kalimantan Timur. Ini adalah jawaban atas pertanyaan paling mendasar, kepada siapa tanah dan masa depan kita diserahkan. Ya, pembangunan penting, tapi pembangunan tak boleh membuat setiap warga negara Indonesia merasa asing di tanah sendiri. Di sisi lain, masalah tumpang tindih dokumen tanah tak pernah selesai. SHM, GIRIK, HGB, Adendum Vervanging, HGU, HPL, semuanya bisa disebut sah. Tapi dalam praktiknya, saling tabrak, saling tumpang tindih, dan rakyat yang jadi korbannya. Ketika konflik terjadi, tak ada satupun sistem peta nasional yang bisa menjawab siapa sebenarnya yang punya hak, karena hingga hari ini rancangan Undang-Undang Statistik Agraria tak kunjung disahkan. Padahal sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 lalu, RUU ini sudah bergulir dengan diskusi serius dan kembali muncul pada Agustus 2019 lalu. Kini di tahun 2025, RUU yang seharusnya menyatukan semua data pertanahan masih menggantung. Negara menuntut rakyat punya bukti atas tanah, tapi negara sendiri tidak kunjung menyelesaikan peta yang bisa menjelaskan di mana batas hak dimulai dan di mana berakhir. Padahal pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria sudah tegas menyatakan setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial. Artinya tanah bukan sekadar milik pribadi, tapi punya kewajiban sosial. Tidak boleh ditelantarkan, disewakan tanpa batas, atau dikuasai hanya demi keuntungan segelintir orang. Tapi dalam praktiknya, justru peraturan sektoral yang terus diperbarui seringkali menghalangi fungsi sosial itu. Tanah bisa dikunci untuk investasi, bisa ditahan untuk proyek yang belum dimulai bertahun-tahun, bahkan bisa dijadikan agunan yang tak kembali ke warga meskipun tidak digunakan sesuai peruntukannya. Hukum dasarnya menjamin tanah untuk kesejahteraan bersama. Tapi faktanya seringkali hanya menjamin kepastian bagi yang punya modal besar. Tanah yang dulunya ruang hidup kini berubah menjadi komoditas, dilindungi oleh kebijakan yang multitafsir, birokrasi yang bertingkat-tingkat, dan administrasi yang dalam banyak kasus bisa dibeli. Sistem ini bukan gagal karena ketidaktahuan, tapi karena hukum bisa dinegosiasikan. Literasi hukum bisa direkayasa, dan dokumen bisa dipalsukan dengan stempel resmi. Inilah wajah pertanahan hari ini. Yang kuat bukan mereka yang benar, tapi yang punya akses ke jalur belakang dan orang dalam. Dan dalam kekacauan ini, yang kalah adalah selaru rakyat biasa yang terlalu jujur untuk curang dan terlalu miskin untuk melawan. Kakek kupon tinggal di atas 2.100 meter tanah warisan. Tiba-tiba muncul sertifikat baru atas nama orang lain, dibeli tahun 2020.
Kini sertifikat itu dipakai untuk menggugatnya. Ia buta huruf, tidak paham hukum, tapi didesak dengan dokumen palsu dan tekanan mafia tanah. Kakek Kahfi menggarap lahan sejak tahun 1988, menanam sendiri, merawat sendiri, hidup dari tanah yang ia garap selama lebih dari 3 dekade. Pada tahun 2024, seseorang muncul membawa dokumen dari tahun 1998 dan menggugatnya atas nama kepemilikan resmi. Ironisnya, Mahkamah Agung justru memvonis kakek Kahfi 1 tahun penjara pada Maret 2025. Bukan karena mencuri, bukan karena merusak, tapi karena bertahan di tanah yang ia garap sendiri selama puluhan tahun. Jumat 13 Juni 2025, rumah para petani di desa Wonoharjo diratakan. Bukan oleh pengadilan, bukan oleh aparat, tapi oleh sekitar 50 orang tak dikenal yang mengaku dari PT PMB tanpa surat, tanpa pendamping hukum, tanpa perlindungan negara. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, warga melapor ke Ombudsman karena sebuah perusahaan membangun pagar beton di atas 48 hektar kawasan hutan lindung tanpa izin, tanpa sosialisasi, tanpa dasar hukum yang jelas. Ombudsman langsung turun ke lapangan, memasang patok batas dan menyatakan ada dugaan pelanggaran. Tapi yang terjadi selanjutnya justru membingungkan. Penyelidikan polisi dihentikan pada Mei 2025. Ini bukan cerita 1 atau 2 orang. Ini adalah potret wajah manusia yang bertahan melawan mafia, yang dibelenggu hukum, yang tidak mereka mengerti dan ditinggalkan oleh negara yang seharusnya melindungi. Di Sumatera Utara muncul secercah harapan. 13 Juni 2025, Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dan membebaskan Sorbatua Sialagan, seorang tokoh adat yang sebelumnya divonis bersalah karena dituduh membakar hutan. Tapi MA menyatakan tegas, ini bukan tindak pidana, ini adalah konflik perdata yang selama ini keliru dipaksakan ke ranah pidana. Putusan ini menjadi presiden. Komnas HAM menyebutnya sebagai kemenangan keadilan bagi masyarakat adat. Karena selama ini hukum terlalu sering digunakan sebagai alat pembungkaman, bukan sebagai pelindung kebenaran. Ketika ketidakadilan sudah terjadi terlalu sering, dan kebenaran hanya menjadi milik mereka yang berkuasa, maka menjadi diam adalah bentuk pengabaian. Sebagai warga negara, kita bisa dan harus ikut ambil bagian. Dorong pengesahan RUU Statistik Agraria, agar peta konflik dibangun di atas data dan bukan manipulasi. Usulkan harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dengan PP 18 2021 dan regulasi IKN supaya hukum tidak jadi senjata para mafia, tapi pagar keadilan untuk rakyat. Tuntut akuntabilitas aparat penegak hukum, karena hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan membentengi yang lebih berkuasa. Gunakan hak kita untuk melapor, meminta pendampingan hukum, dan membuka ruang dialog. Mari kita dengar suara dari orang-orang yang tanahnya dirampas. Suara yang tak tahu harus tidur di mana karena rumahnya dirobohkan. Yang menyekolahkan anak dengan bertaruh pada ladang yang sebentar lagi disita. Bukan angka, bukan statistik. Ini bukan tentang berapa hektar yang dicaplok. Atau konflik yang tercatat di laporan tahunan. Ini tentang ibu-ibu yang kehilangan dapur, kakek yang kehilangan pusara leluhur, dan anak-anak yang kehilangan tempat yang mereka sebut rumah. Dengarkan, karena yang mereka pertahankan adalah hidup.